Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa ngumpul-ngumpul bareng ya, sambil ngopi di tempat ini sambil berbincang-bincang tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjut ini tentang pembahasan inti kita, mungkin saya mau tanya-tanya ikhwah ini. Kira-kira antum kalau ke warkop itu kenapa kok ke warkop? Apakah hanya pengen atau gimana? Atau ada sesuatu hal atau gimana kok ke warkop ngopi nyantai-nyantai? Ini gimana ini Abu Nashwa kira-kira? Ya paling ke warkop ya untuk sekedar ini aja Ustaz. Banyak ngobrol karena di warkop itu kan agak-agak lepas gitu, agak bebas. Nyantai ya? Iya, agak nyantai. Masya Allah. Kalau Abu Umam gimana? Kalau ke warkop itu kan pertama mungkin silaturahmi ke kawan-kawan yang lama ketemu. Kadang-kadang ketemuan di rumah itu sulit. Berarti tidak pernah ke warkop sendirian? Hampir enggak pernah. Hampir tidak pernah ya, Masya Tapi Allah. pernah juga sendiri. Cuman kalau teman-teman kalau diundang ke rumah, Kalau sendiri kira-kira kenapa itu ke warkop sendirian itu? kalau warkop hampir Lagi kangen sama yang punya warkop itu. kebanyakan sama teman ya. Masya Allah. Antum gimana, Abu Zulfikar? Kalau aku itu biasanya kalau ke warkop itu karena mungkin ada pembicara yang lebih anu lah. Gitu ya. Kayaknya kalau di warkop itu lebih luas lah. Ya, Masya Allah. Pikiran. Jadi ternyata warkop ini identik dengan tempat nyantai ya, bisa menenangkan diri dan seterusnya. Ya, banyak juga orang kadang mungkin lagi pusing ke warkop ya kan, sambil minum kopi, walaupun kopi ini pahit, tapi dia bisa kadang menghilangkan stres ya. Ya, ada juga yang terlilit utang, larinya ke warkop. Ada juga yang punya masalah dengan istri, larinya ke warkop. Ya, itu diantara cara-cara manusia untuk menghilangkan apa? Emosinya. Ya, lagi ada hal-hal yang menumpuk, keganjilan pada dirinya, itu diantara usaha-usaha mereka. Makanya kita pilih tema pertemuan kita pada hari ini, la taghdab, jangan marah. Karena biasanya orang kalau ada masalah-masalah ya, lagi masalah sama istri, larinya ke warkop juga. Untuk menghilangkan emosinya, menghilangkan marahnya. Dari warkop habis minum kopi pulang sudah seneng lagi. Ya. Nah, itu cara-cara ya duniawi ya, yang di sana banyak cara-cara syar'i yang lebih tentunya baik untuk menghilangkan emosi, menghilangkan keganjalan pada diri, menghilangkan amarah, ya, rasa yang membludak pada jiwa. Itu di dalam syariat kita sudah ada tuntunannya. Makanya marah ini salah satu sifat yang sangat jelek sekali, sampai para ulama mengatakan apa? Al-ghadab aslun kulla syarr. Marah ini adalah asal segala kejelekan. Karena orang kalau sudah marah, makanya syaitan itu membuat orang suka marah. Kalau sudah dia marah, nggak terkontrol lagi dirinya, jiwanya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Ya, marah itu dari syaitan. Makanya Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengatakan la taghdab, faraddada miraran wa qala la taghdab. Jangan suka marah, jangan marah. Nabi ulang-ulang terus dan Nabi mengatakan jangan marah. Ini nasihat luar biasa. Kata para ulama, ini hadis ini ringkas sekali tapi min jawami'il kalim, termasuk ungkapan-ungkapan yang sangat melingkup ya. Nabi SAW melarang seorang untuk marah. Nah, dan diantara sifat orang-orang beriman, wal kadhiminal ghaidh, mereka adalah orang yang bisa menahan amarahnya.
Jadi kalau lagi marah bisa menyantaikan diri, menenangkan diri. Yang nggak harus di warkop, walaupun warkop sebagaimana pernyataan ikhwah-ikhwah tadi lebih tenang, lebih enak gitu kan. Nah, Allahul musta'an. Taib. Pertanyaan lagi nih ya. Sebelum antum tanya kan, kira-kira antum kalau Abu Zakir, Masya Allah, mana kabarnya ini? Masya Allah. Kira-kira kalau antum pernah marah nggak? Pernah ya, sering ya? Nggak juga. Kayaknya nggak sering antum ini. Orangnya murah senyum, jarang marah kayaknya. Ya. Berarti istri antum ini pilihannya Masya Allah. Ya karena suatu hari Nabi pernah ditanya, ada Fatimah bintu Qais ya, itu ketika dilamar 2 orang laki-laki, satu namanya Abul Jaham, yang kedua namanya Muawiyah, sahabat. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya didatangi, inna Abul Jaham wa Muawiyah khatabani, sesungguhnya Abul Jaham dan Muawiyah kedua-duanya melamarku. Ya, maksudnya siapa yang saya pilih? Maka Nabi SAW tidak mengatakan kamu pilih ini, enggak. Ya, nanti kan dikira Nabi memprovokatori kan, ya, sebagai memanas-manasi atau memihak dalam salah satu pihak, enggak. Nabi hanya mengatakan, menjelaskan sifat mereka. Amma Abul Jaham, ya, amma Abul Jaham, adapun yang pertama disebut amma Muawiyah, adapun Muawiyah itu orangnya nggak punya apa-apa, la malalahu. Orangnya lembut, la malalahu, nggak punya harta, miskin. Ya, kamu siap nggak hidup miskin nih? Ya, kan biasanya akhwat cari yang sudah punya pekerjaan, PNS dan seterusnya. Jadi kasih tahu, ya, ini orangnya miskin nih, kamu siap nggak kan gitu? Wa amma Abul Jaham, adapun Abul Jaham fadarrabul nisa, suka mukul wanita. Nah, siap nggak? Ya, suka marah berarti kan. Nah, maka Fatimah memilih siapa? Muawiyah. Memilih Muawiyah karena nggak suka marah. Karena sifat suka marah ini ya luar biasa. Seorang istri dia nggak beruntung kalau dapat suami yang suka marah. Nah, makanya istri antum ini beruntung sekali kayaknya dapat suami yang nggak suka marah ini. Tapi kalau antum marah, semua orang pasti pernah marah kan? Ya. Kalau antum marah, kira-kira apa yang antum lakukan? Melihatkan ekspresi aja, ekspresinya cuma sampai nggak keluar kata-kata yang gimana. Oh gitu ya, santai aja ya, disantaikan ya, Masya Allah. Kalau Abu Fahri gimana? Kalau marah apakah lempar telur atau apa gimana? Enggak ya? Gimana kira-kira kalau marah? Diam ya, Masya Allah. Ya, jadi masing-masing punya cara ya untuk menahan marahnya. Karena memang sifat marah itu harus ditahan. Al-kadhiminal ghaidh. Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan marah. Ya. Di sana ada ikhwah cara-cara bagaimana supaya menghilangkan marah ketika seorang sudah marah. Ya, jadi sabda Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Ini ada 2 maknanya. Makna yang pertama, la taghdab, jangan kamu marah, artinya kalau kamu belum marah, jangan marah. Ya. Istri kita bikin kopi, bukannya dikasih gula malah dikasih garam. La taghdab, jangan marah, artinya jangan memulai marah. Ya. Sabar aja, ya kan gitu. Mungkin salah, ya, nggak sengaja atau gimana. Atau mungkin sengaja tapi mau iseng-iseng, kan gitu. Makna yang kedua, la taghdab, jangan kamu marah, maksudnya kalau kamu sudah terlanjur marah, stop. Hilangkan marahnya, ya. Dan di sini ada trik-trik, tips agar seorang itu bisa terhindar dari marah dan apa yang harus dia lakukan ketika marah. Yang pertama, al-isti'adzatu billah. Dia berlindung kepada Allah. Nah, ini jarang sekali kita nih. Makanya ini penting ikhwah. Kita semua pernah marah ya enggak? Tapi kadang kita semua suka lupa apa yang harus dilakukan. Karena namanya amarah itu ya betul-betul luar biasa. Seorang lupa terhadap hal-hal yang kadang itu baik untuk dirinya.
Yang pertama dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sulaiman bin Sard radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau melihat ada dua orang yang saling marah-marahan, saling mencela, bahkan yang satunya sudah ihmarra wajhuhu, wajahnya sudah merah. Kira-kira gimana itu kalau wajah sudah merah? Sudah gerang sekali kan? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la a'lamu kalimah, saya mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, seandainya orang yang marah tadi mengucapkannya, la dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang apa yang dia rasakan sekarang. Apa yang dia rasakan? Marah, ya. Marah itu semuanya terungkit, ya. Masa lalu apa semua terungkit, nggak terkontrol lagi jiwa, akan hilang itu. Apa itu? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seandainya orang tadi mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita kembali pada diri kita, pernah enggak ketika marah a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Jarang kan? Lupa, ya. Ini penting ikhwah. Kenapa kok kita disuruh beristi'adzah kepada Allah, minta perlindungan dari godaan syaitan? Karena tadi kembali, innal ghadab minasyaiton. Marah itu dari syaitan, ya kan? Marah itu dari syaitan. Ini diantara perkara yang bisa menghilangkan marah. Hal yang kedua, tadi caranya Abu Fahri. Itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau marah langsung diam. Kalau kita kan kalau marah-marahan, orang membalas pengen membalas lagi. Itu sifat kita, kebiasaan kita biasanya begitu. Nggak mau dikalah. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau dia sedang marah, diam. Kenapa? Kalau dia diam, tenang hatinya, terkontrol jiwanya, berpikirnya lebih tenang. Ya. Cara yang kedua, cara selanjutnya supaya kita terlepas dari sifat marah, ya kita cari begini, warkop, duduk-duduk, ya kan? Kalau lagi apa? Kalau lagi berdiri, gerang-gerang marah, duduk dulu, ngopi dulu. Nah, ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Jika salah seorang di antara kalian marah, dalam kondisi dia berdiri, dia duduk. Karena kalau berdiri urat-uratnya tambah menegang, ya. Dia duduk. Kalau sudah hilang marahnya, bagus. Wa illa, kalau tidak pergi juga marahnya, apa yang dilakukan? Falyattaji, maka hendaknya dia berbaring. Subhanallah. Ya, kalau kita dari duduk menuju apa? Berdiri. Kamu ini tanpa berdiri, ya kan? Kalau petunjuk Nabi apa? Dari berdiri duduk. Ya, dari berdiri duduk. Demikian pula cara lain yang diajarkan Nabi SAW adalah apa? Berwudu. Nah, ini lebih jarang lagi, ikhwah. Lebih jarang lagi. Ya. Karena kadang kita itu terlupakan dengan hal-hal perkara-perkara seperti itu, bahkan menganggap tidak ada kaitannya. Apa kaitannya wudu dengan marah? Ya kan? Padahal Nabi SAW mengatakan, ya, innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya marah dari syaitan. Wasyaiton khuliqat minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari apa? Dari api. Wa innama tudfi'un nar al-ma'. Dan sesungguhnya api itu hanya bisa padam dengan apa? Air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah apa? Dia berwudu. Jelas kaitannya? Kaitannya jelas. Syaitan itu dari apa? Tercipta dari api. Api itu panas, ya. Makanya disuruh berwudu. Makanya kalau meruqyah itu ada cara meruqyah apa? Dengan air. Ada enggak cara meruqyah dengan api? Enggak ada, itu Mbah Dukun. Ya. Mbah Dukun itu pakai api di depannya. Ya tambah datang jinnya, panas dengan panas. Ya, tapi kalau dilawan dengan air, dia apa? Menjadi dingin, ya kan? Makanya disuruh misalnya mandikan bidara. Bidara sifatnya dingin, ya kan? Ya, makan makanan yang dingin, ya kan? Itu berkaitan semua. Seorang yang marah itu dari syaitan. Amarah itu membludak, membakar. Maka disuruh untuk apa? Berwudu. Itu diantara tips dari Nabi SAW agar
memudarkan, menghilangkan sifat amarah tersebut. Nah, wallahu alam. Mungkin ada tambahan ikhwah atau gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan? Ayo Pak Arsyad ya? Pak Rashid, ya, Pak Rashid. Nah, ini Ustaz, masalah marah itu, kadang marah itu yang sering terjadi itu di sebagian ikhwah itu di rumah tangga. Bahkan yang sudah ngaji pun kadang-kadang sulit untuk menghindari kesabaran marah terhadap istri dan anak misalnya ini. Kadang meluapkan marah itu paling dominan daripada yang dia arahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tip-tipnya bagaimana untuk nasihat kawan-kawan ini yang sudah punya anak istri. Ya, berkaitan dengan di dalam rumah tangga, sebenarnya tadi tips umum ya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Kalau ada lagi marah sama istri, beristiadzah, duduk, ya kan, kemudian berwudu dan seterusnya, itu cara umum. Kemudian di sana ada cara-cara yang memang penting dilakukan di dalam rumah tangga. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang marah terhadap istri, itu dia melihat kebaikan-kebaikan istri. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, in kariha minha khuluqan, ya, radhiya minha akhar. Kalau dia membenci salah satu akhlak yang dilakukan oleh istrinya, pasti dia senang terhadap perkara lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an, ya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan mungkin saja kalian membenci suatu perkara, sebagian perkara yang dilakukan oleh istri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada perkara tersebut kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi di antara trik juga di dalam rumah tangga, jika seorang itu bermasalah dalam rumah tangga, mengingat kebaikan yang lainnya. Ya, mengingat kebaikan yang lainnya. Bukankah disebutkan oleh Nabi SAW tentang hubungan suami istri yang jelek, ya? Di antaranya apa? Di antaranya ketika seorang istri melihat suaminya melakukan kejelekan. Apa yang dikatakan oleh istri ini? Disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya sang istri mengatakan qalat, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat ma ra'aitu minka khairan qat. Saya tidak pernah melihat satu kebaikan pun yang kau lakukan. Ya. Ini kemarahan tambah membludak. Kenapa? Karena tidak kembali melihat kebaikan suami, justru melupakan semuanya. Kan begitu. Kemarahan di dalam rumah tangga itu semakin membludak ketika pasangan tidak mengetahui kebaikan yang lainnya. Padahal coba lihat ikhwah, ketika antum melihat kejelekan yang ada pada istri antum, salah berbuat seperti ini, salah berbuat seperti ini, antum pernah nggak lihat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali? Ya, ketika kita melihat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu akan membuat emosi kita menurun, kemarahan kita memudar, ya kan? Sehingga hal tersebut akan mudah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam rumah tangga. Kemudian hal lain di dalam rumah tangga, kalau dalam kondisi seperti ini, banyak-banyak mengalah. Ya, banyak-banyak mengalah. Tenangkan diri dulu. Kenapa? Karena memang dalam kondisi seperti ini emosi naik, ya kan? Semuanya akan terungkap dan seterusnya, maka disuruh menenangkan diri dulu. Falyaskut. Hendaklah dia diam terlebih dahulu. Karena kebanyakan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, yakin, hanyalah kesalahpahaman, miskomunikasi. Itu. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi saya cerita ya. Di zaman Nabi ada seorang sahabiyah namanya Salma. Ya, Salma namanya. Suaminya namanya Abu Rafi. Suatu hari Abu Rafi pernah menampar si Salma. Permasalahan rumah tangga enggak? Hah? Suami menampar istri, permasalahan rumah tangga enggak? Permasalahan besar ikhwah. Sampai menampar istrinya. Ya. Si Salma mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Rafi darabani. Wahai Rasulullah, si Abu Rafi memukulku. Sampai kepada Nabi. Maka Nabi SAW
Nggak seperti kita. Kita biasanya kalau ada seorang istri yang mengadu, langsung memang suami kamu itu begini-begini. Nabi enggak. Nabi saja yang beliau mengucapkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tahkim memberikan hukum, enggak langsung kayak kita. Kita kalau banyak masuk berita dari sang suami, kita menyudutkan sang istri. Kalau banyak berita yang masuk dari sang istri, kita jadi menyudutkan suami. Salah ikhwah. Datangkan dua-duanya. Nabi mendatangkan Abu Rafi. Abu Rafi, betul kamu memukul dia? Ya. Dua-duanya didatangkan. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Rafi, ya Abu Rafi, wahai Abu Rafi, kenapa kamu menyakiti dia? Abu Rafi menyangkal. Kata Abu Rafi, ya Rasulullah, ma adaituha bisyai. Saya tidak sakiti sama sekali dia. Lihat ya, persengketaan suami istri sudah sampai kepada Nabi ini, besar masalahnya. Kata Salma, kata Rasulullah, ya Salma, wahai Salma, kata Abu Rafi, wahai Rasulullah, dia yang duluan sakiti saya. Maka kata Salma, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adaituhu bisyai. Saya tidak sakiti sama sekali dia. Jadi sebabnya si Abu Rafi menampar si Salma, katanya Abu Rafi, dia duluan nyakiti saya. Katanya si Salma, saya nggak pernah sakiti dia ya Rasulullah. Ya kan, marah-marahan sudah. Ternyata Nabi suruh cerita yang sebenarnya bagaimana sih? Ternyata yang dimaksud Abu Rafi menyakiti itu sakit hati, ya, bukan memukul. Abu Rafi itu sakit hati, makanya dia menampar si Salma. Apa sebab sakit hatinya? Begini. Abu Rafi sholat, ya, Abu Rafi sholat. Ketika sholat, Abu Rafi kentut. Kentut. Ketika kentut, Salma dengar. Ketika Salma dengar, maka Salma berkata, ya Abu Rafi. Abu Rafi lanjut sholat nih. Dia kentut tapi lanjut sholat, belum tahu ilmunya. Ya Abu Rafi, Salma bicara. Ya. Inna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam umiru. Ya. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperintah kalau mereka berhadas, ayatawaddau, untuk berwudu dulu, jangan lanjut sholat. Abu Rafi merasa tersinggung ini. Orang sholat kok diajak bicara. Jengkel Abu Rafi, dia batalkan sholatnya, dia tampar si Salma. Kira-kira masalahnya ini masalah besar atau tidak? Masa masalah kentut masalah besar, ikhwah? Kentut. Afwan ya. Masalah kentut. Ternyata salah paham. Nabi mendengar cerita si Salma di hadapan Abu Rafi, Nabi tertawa. Tertawa Nabi. Masalah ini toh yang membuat Abu Rafi menampar si Salma. Salah paham. Ya. Jadi kesimpulannya ikhwah, di dalam rumah tangga itu kebanyakan salah paham saja. Sebenarnya masalah kecil jadi besar. Ya. Kenapa? Diatasi dengan emosi. Amarah yang tinggi, padahal kurang ilmu. Abu Rafi belum punya ilmu. Kalau kentut ya, kalau buang angin itu harusnya apa? Berwudu dulu, nggak boleh lanjutkan sholat. Salma juga kurang ilmu. Harusnya dia memberitahu dengan cara yang baik. Nah, selesai masalah. Ya. Ketika dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma salah faham. Dan banyak lagi cerita-cerita di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata urusan rumah tangga, persengketaan di antara suami istri itu salah faham saja. Sama sekarang, ya, sama sekarang. Kamu udah angkat-angkat telepon saya begini, sampai marah-marahan. Padahal apa? Baterainya habis. Ya kan? Ya enggak ikhwah? Sering enggak marah istri gara-gara itu? Ya. Sering terjadi, padahal gara-gara baterainya habis, ya kan? Oleh sebab itu saling memahami, ya, tidak mudah untuk memberikan hukum dan seterusnya di antara suami istri dan mereda ya permasalahan-permasalahan yang ada. Wallahu a'lam. Taib. Tafadhol bertanya dan tafadhol minum. Ikhwah kopinya. Ayo ikhwah. Kalau enggak saya lagi yang tanya nih. Masya Allah. Ini Ustaz mengenai nasihat antara istri atau suami. Dan ada dua permasalahan, kadang-kadang
dalam rumah tangga itu, atau istri yang jatuh ke dalam kemaksiatan, atau di sisi lain suami yang jatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, kadang-kadang ini kurang cukup ilmu untuk mengatasi ini. Kadang-kadang yang kalau suami yang jatuh ke dalam kemaksiatan, kadang-kadang istri ini kan langsung marahnya itu sudah seolah-olah sudah cerai saja. Begitu juga istri. Ketika istrinya jatuh ke dalam kemaksiatan, yang suami juga gitu. Solusinya kadang-kadang langsung cerai saja. Nah, ini gimana Ustaz nasihatnya secara bimbingan Rasulullah SAW? Baik. Suami istri itu kewajiban keduanya adalah untuk tanasuh, saling menasihati. Ya. Perceraian itu tolak, itu perkara yang dibenci. Ya. Tidak bermudah-mudahan. Seorang asalnya di dalam rumah tangga itu untuk kelanggengan. Ya. Bukan bermudah-mudahan. Dan seorang ketika awal dia menikahi istrinya harus sudah mengetahui bahwasanya dia menikahi sosok yang penuh dengan kesalahan. Itu hal yang perlu diketahui. Sehingga tidak bermudah-mudahan di dalam menjatuhkan talak, ya, cerai dan seterusnya. Maksiat kadang terjadi, ya, di antara keduanya atau salah satu dari keduanya, dan inilah pemicu perselisihan yang sebenarnya secara syariat. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan ma tawadda itsnain, tidak ada dua orang yang saling cinta mencintai, baik suami dengan istri, anak dengan bapak, ya, kecuali fayufarriqu bainahuma, kemudian keduanya terpisah, ya. Kecuali dengan sebab maksiat ahadihima, salah satu dari keduanya, au kilahuma, atau dua-duanya. Ya. Jadi untuk menenteramkan keutuhan rumah tangga, hendaklah kedua-duanya berusaha, ya, semaksimal mungkin untuk menjauhkan dari perkara-perkara yang merupakan pelanggaran di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak bermudah-mudahan dalam masalah cerai. Ya, tidak bermudah-mudahan dalam masalah cerai. Seorang suami harusnya dia memiliki cara, thariqah, bagaimana agar dia mensikapi istrinya yang bersalah. Posisi dia harus mengetahui. Makanya penyelesaian dari permasalahan ini adalah masing-masing mengetahui posisinya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui posisi dirinya. Dia ini sebagai apa? Sebagai suami atau sebagai istri? Ada seorang istri yang dia ngatur suaminya, nggak tahu dirinya sebagai seorang istri. Demikian pula sebaliknya, seorang suami yang dia hidup bergantung pada istrinya, nggak tahu padahal posisinya apa? Dia adalah seorang suami. Nah, seorang suami itu qawwamuna 'alan nisa, adalah pimpinan bagi istri-istri, bagi wanita, ya. Maka dia harus mengetahui. Ketika seorang istri terjatuh dalam kesalahan, syariat sudah menetapkan kok bagaimana caranya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in khiftum shiqaqa bain, disebutkan, dalam surah An-Nisa, ya. Jika kalian khawatirkan nusyuz darinya, dari istri itu, maka fa'idhuhunna. Yang pertama dilakukan adalah apa? Memberikan nasihat, ya. Memberikan nasihat. Oleh sebab itu, di antara perkara yang tercela adalah terlalu sering mengucapkan cerai, ya. Seakan-akan itu adalah ancaman, ya. Jadi istri itu diancam terus, dikit-dikit, kalau gitu kamu cerai, kalau gitu, akhirnya istri memiliki rasa ketakutan. Padahal cara yang pertama dalam Al-Quran disebutkan fa'idhuhunna, nasihati dulu. Kalau enggak mempan nasihat, wahjuruhunna fil madhaji', hajar mereka, boikot mereka dari ranjang-ranjang, dari tempat tidur. Ini pun banyak salah faham. Dijelaskan para ulama, al-hajar, ya, memboikot wanita, ya, pisah ranjang, kalau bahasa kita, itu bukan berarti pisah rumah. Pisah ranjang itu tetap satu rumah, hanya saja dia tidak berhadapan tidurnya, ya. Mungkin yang satu di bawah, yang satu di atas.
atau satu ranjang tapi terbatasi dengan sesuatu misalnya, ya, guling lah, jangan sampai bata kan, nanti dibikinkan tembok membatasi. Wah, dan itu hikmahnya besar sekali. Antum kira-kira tahan nggak di belakang antum ada istri antum masih nggak bicara-bicaraan? Nah, ini hikmah Islam. Antum tahu sendiri nggak akan tahan, pasti ada salah satu yang memulai dan meminta maaf, ya kan? Kalau masih nggak mempan, woi masih keras sekali istri ini, nggak mau betul. Pokoknya sudah saya nahan, sudah ngepet masih nahan-nahan begini sampai pagi masih begitu juga ternyata, ya wadribuhun, baru boleh pukul mereka. Masih ada jenjang. Ini nggak pernah dihajar, nggak pernah dipukul, langsung cerai. Kalau 3 jenjang ini sudah dilakukan, baru jenjang selanjutnya boleh menceraikannya. Boleh menceraikannya. Jadi ada jenjang-jenjang dalam memperbaiki rumah tangga. Demikian pula seorang istri. Istri tidak berhak untuk menceraikan suaminya, ya. Tetapi dia memperbaiki keluarganya, dan jika ada kesalahan pada suaminya, maka dia berusaha untuk menasihatinya. Kecuali kesalahan tersebut bersifat fatal. Misalnya seorang suami melakukan perkara-perkara yang sudah tidak mungkin lagi diberikan uzur. Contohnya seorang suami tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk apa kita hidup? Satu rumah, satu ranjang dengan orang yang nggak sholat 5 waktu. Padahal para ulama telah menghukumi orang yang meninggalkan sholat hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Nah, Allahul musta'an. Taib, barakallahu fiik. Gantian. Fadhal. Terkait dengan anak kita, anak ini kan biasanya ada saat-saat dia bandel, Ustaz. Jadi terkadang kalau kita perintahkan suatu, tunggu kita marah baru dia mau laksanakan. Apakah kita pantas marah dalam hal ini? Taib. Jadi marah itu ada juga marah yang terpuji, ya. Ada juga marah yang terpuji, ya. Kita tadi mengungkapkan asal marah itu tercela. Ada marah yang terpuji, ya. Karena Allah juga bisa marah. Tidak mungkin Allah bersifat dengan sesuatu yang tidak terpuji. Di antara sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah marah, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang maghdub, yang dibenci, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berarti sifat al-ghadab, ya. Gak usah, santai aja, kita pakai yang anu aja. Sudah dengar semua kan? Sifat al-ghadab itu kadang terpuji. Bahkan Rasulullah SAW marah terhadap apa? Kekafiran. Ya. Kekafiran. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran merupakan sifat Nabi dan pengikut Nabi. Ya. Mereka adalah orang-orang yang apa? Asyidda'u 'alal kuffar ma'u bainahum. Keras terhadap orang kafir. Kok keras berarti marah. Memiliki amarah terhadap orang-orang kafir. Ya. Nah, kadang ada marah yang terpuji. Di antara marah yang terpuji juga dalam pembahasan pendidikan, yaitu marah yang dia ada bentuk pendidikan di dalamnya. Contoh, seorang suami marah terhadap istri. Nabi pernah tidak marah dengan istrinya? Saya yang bisa jawab, ikhwah. Nabi pernah tidak marah dengan istrinya? Kapan itu? Ya, ketika salah seorang istri Nabi mencela yang lainnya. Ya, mencela Sofiyah. Inna Sofiyah hasbuka Sofiyah kada wa kada. Cukuplah Sofiyah bagi engkau wahai Nabi, itu begini dan begini orangnya, pendek. Nabi marah, ya. Nabi pernah marah kepada semua istrinya. Ketika istrinya minta apa? Tambah nafkah. Sampai marahnya Nabi turun ayat, ya, untuk memarahi mereka semua. Ayat yang turun agar Nabi memarahi istri-istrinya. Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu wahai Nabi, mereka minta tambahan nafkah padahal Nabi enggak punya, ya. Katakan kepada mereka, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemari semuanya. Aku akan berikan semua yang aku miliki, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kemudian setelah itu aku akan ceraikan kalian semua. Ini marah enggak? Ya marah dong, sampai mau dicerai kok, masa enggak marah? Nabi juga marah. Marah yang di dalamnya ada bentuk pendidikan.
Demikian pula terhadap anak. Ya, terhadap anak. Seorang boleh marah terhadap anaknya dalam bentuk apa? Ta'diban, pendidikan. Ya, ada orang yang marahnya nggak ada bentuk pendidikan. Marahnya justru keluar kata-kata kotor. Ya, seakan-akan dia berada di kebun binatang. Monyet kamu ini, babi ini semua. Ya, kayak di kebun binatang aja. Ya. Ya kan? Ya. Atau kata-kata jorok lainnya. Kata-kata yang tidak baik maksudnya ya. Kata-kata yang jelek. Yang itu akan menancap di benak anak-anak itu sehingga mereka terbiasa dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Marah itu disertai dengan pendidikan. Ya. Ada sebuah cerita ya dari kota Mekah. Antum tahu cerita bagaimana cerita dari Syekh Abdurrahman Sudais, ya, menjadi seorang imam, ya. Karena ketika ibunya marah, ibunya berdoa. Ibunya marah-marah, kamu ini mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Sambil marah-marah. Marahnya ada doa. Akhirnya apa? Subhanallah. Terbukti. Syekh Abdurrahman Sudais menjadi apa? Imam Masjidil Haram. Ada ndak antum yang marahnya gini? Ya. Awas kamu kalau kamu nggak mau dikasih tahu, nanti ketabrak mobil kamu, ketabrak betulan. Ya. Dihindarkan ikhwah. Jadi marahnya seorang ayah kepada anak hendaklah ada bentuk ta'dib, pendidikan, dan alangkah lebih baik lagi jika di dalamnya ada bentuk doa. Ya, hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu. Subhanallah. Ini sifat-sifat seorang mukmin yang baik ya. Taib, wallahu alam. Taib. Jika seorang suami dalam niatnya ingin mencarikan istrinya, apakah Mencarikan atau menceraikan? menceraikan? Timbul dalam niatnya ingin menceraikan istrinya, apakah itu sudah sah jatuh talak atau belum? Belum. Jangankan sekedar niat, sudah diucapkan saja, tapi dia belum dengan lafadz sharihah, dengan lafadz yang jelas, nggak ada kemungkinan lain, maka tidak boleh. Itu tidak termasuk talak. Apalagi hanya niat, ya. Jadi pertanyaannya, apakah seorang suami yang berniat menceraikan istrinya sudah jatuh talak? Tidak. Talak itu hukum ucapan. Ketika dia telah berucap baru talak. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu. Ucapan saja sudah niat, sudah berucap, tapi dia dengan lafadz yang tidak sharih, yang tidak jelas, tidak jatuh talak. Contoh, sekarang seorang suami kadang mengucapkan begini, sudah kalau begitu, kalau kamu masih tidak mendengar saya, kembali saja kamu ke orang tuamu. Ini talak atau bukan? Ini bukan talak. Kembali ke orang tua itu banyak kemungkinan. Kemungkinan kembali ke orang tua nggak usah tinggal sama saya lagi, tapi tetap istri saya. Ya. Nah, bahkan sebagian ulama mengungkapkan bahwasanya kalimat firaq, ya, kalimat firaq, perpisahan, kalau gitu saya pisah sama kamu. Itu mereka tidak anggap sebagai talak. Walaupun pendapat yang benar bahwasanya dia termasuk talak. Ya. Kenapa sebagian menganggap itu bukan talak? Karena kalimat pisah masih ada kemungkinan. Pisah apa? Pisah rumah, pisah tempat tinggal, atau pisah memang pernikahan kita terpisah, ya kan? Masih ada kemungkinan. Maka talak itu harus diucapkan dengan lafadz yang sharih, yang jelas. Ya. Adapun masih mengambang, kalau begitu sudah, nggak usah sama-sama lagi kita. Ya. Kalau itu sudah sama orang tuamu saja, ini bukan lafadz talak, maka tidak teranggap jatuh talak. Wallahu a'lam. Baik, jam berapa ikhwah? Baru jam 11 ya. Kopinya belum habis ini. Fadal. Seputar sama ini. Masya Allah. Ini Ustaz mengenai tema Hari Ibu Marah. Kadang namanya pertemanan ya, karena kadang-kadang perkara-perkara yang pemicunya marah, persaudaraan kita sesama muslim ini kadang putus. Pemicunya kan marah. Nah ini gimana ini? Kadang-kadang urusan dunia kebanyakan yang jadi pemicu. Taib. Kata Nabi SAW, ya,
laisal wasil bil makafi walakinnal wasil idza qata'a man idza qata'a wasalahu. Bukanlah orang yang dianggap menyambung silaturahmi itu orang yang nyambung terus. Kita sudah berteman, temanan terus. Itu belum, itu silaturahmi. Cuma belum hakikat yang sebenarnya. Bagaimana silaturahmi yang sebenarnya? Adalah orang yang jika silaturahmi itu sempat terputus, wasalahu, dia yang duluan nyambung. Kita pernah bermasalah nih, ya. Ada masalah salah faham misalnya. Ucapan-ucapan yang salah faham gara-gara semen, ya kan? Gara-gara bangunan. Kemarin saya pendapat ini bagusnya begini Abu Zakir. Musola kita ini bagusnya begini. Ternyata kok jadinya bukan begini. Akhirnya nggak tegur-teguran. Siapa yang dianggap menyambung silaturahmi itu yang duluan. Ya, ini yang susah kita ini. Yang susah. Nah, sampai pada jenjang orang itu menyakiti dan memusuhi kita. Ya, kan sekarang sudah ma'ruf ya di kalangan kita yang berjenggot sama-sama berjenggot saja itu saling jauh menjauhan, tahdir-tahdiran kan, ya, saling boikot-boikotan misalnya. Nah sekarang apakah kalau orang memboikot kita juga boikot? Ya, enggak kan? Justru kita berbuat baik terhadap mereka. Ini cara disebutkan dalam Al-Quran. Ya, cara disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana seorang itu untuk apa? Dalam ayat ya disebutkan. Apa ayatnya? Ustadz Komar mungkin ingat? Taib, ahsan, masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan telah mengingatkan. Salah satunya idfa' billati hi ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ya. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, sampai yang antara engkau dengan antara dia ada permusuhan. Tadinya baik-baik ini, ada sedikit masalah langsung bermusuhan. Wah, diam-diaman, enggak salam-salaman sampai. Ya. Menjadi apa? Ka'annahu waliyun hamim. Bisa menjadi sahabat yang sangat dekat sekali. Bagaimana caranya tadi? Idfa' billati hi ahsan, balas dengan yang lebih baik. Jangan dia enggak salam, kita enggak salam. Ya. Kalau dia enggak duluan salam, berarti kesempatan bagi kita beramal, kita salam. Kalau dia enggak ngomong sama kita, ya kita ngomong duluan, kesempatan. Ya kan? Idfa' billati hi ahsan. Ya. Balaslah dengan yang lebih baik. Nah, wallahu a'lam. La ilaha illallah. Ya. Apakah diperbolehkan kita membantu orang yang bercerai atau orang yang mau bercerai? Kalau orang tersebut menggugat cerai dan itu profesi kita, contohnya kita sebagai seorang hakim, ya, petugas KUA, maka memang itu hak kita, kewajiban kita untuk membantu pihak yang benar, ya kan? Bukan membantu yang menggugat atau yang digugat, tidak, membantu pihak yang benar. Ya. Nabi SAW ketika ada persengketaan antara dua orang, tidak langsung membenarkan salah satunya. Itu tadi contoh salah satu yang telah kita sebutkan antara perselisihan siapa? Abu Rafi dengan Salma yang telah kita ceritakan tadi. Nabi nggak langsung, kalau gitu ceraikan Abu Rafi, enggak. Nabi panggil Abu Rafi dan Nabi panggil siapa? Salma. Demikian pula di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Nabi datangkan mereka, kemudian diselesaikan permasalahannya. Jika yang terbaik adalah bersatu, maka dibersatukan. Ya. Hal yang berkaitan dengan ini adalah ayat wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian khawatirkan terpecah keduanya, ya, fab'atsu hakaman min ahlihi, utus satu hakim dari pihaknya, wa hakaman min ahliha, dan satu hakim dari pihaknya wanita. Yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma.
Kalau mereka dua-duanya memang mau islah, mau berperbaikan, ya. Tujuan utamanya bukan cerai sebenarnya. Tujuan utamanya adalah untuk mencari penyelesaian masalah. Kalau memang penyelesaian masalahnya itu dengan cerai, maka cerai, ya kan? Kalau penyelesaian masalahnya bukan dengan cerai, maka itu yang terbaik. Yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik pada keduanya. Wallahu alam. Termasuk pengacara, hak kewajiban dia. Saya ingin pisah dengan istri saya, jadi menyewa pengacara membuatkan gugatan, apakah itu diperbolehkan seperti apa? Kembali kepada perkara tadi. Sekarang posisi dia sebagai pengacara. Kebanyakan pengacara adalah menguatkan apa yang, ya itu ya, kebanyakan pengacara. Kalau pengacara wanita berarti dia berpihak pada wanita. Ini hal yang salah sebenarnya. Salah dari sisi syariat. Harusnya dia berpihak kepada kebenaran. Jadi kalau dia sebagai pihak wanita mengetahui kesalahan yang ada pada wanita, dia nggak boleh berpihak pada wanita. Lebih baik dia angkat tangan dari pengacara, artinya dari tugas tersebut, khusus tugas tersebut. Karena kapan dia membantu sudah tahu salah perbuatannya, termasuk wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jelas-jelas wanita ini salah, tapi dia mencari pengacara untuk menguatkan pendapat dia. Ya, kita pengacaranya sudah tahu bahwasanya itu salah, maka ketika kita membantu, termasuk membantu dalam dosa dan maksiat. Wallahu alam. Baik ikhwah, mungkin cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya, karena mungkin masih ada yang ingin nambah kopi. Kalau kita terlalu mepet dengan zuhur nanti kasihan yang pengen nambah kopi nggak ada kesempatan. Baik ikhwah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah pada pertemuan kita kali ini. Nah, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita seluruhnya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.